rekan-rekan, pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara membuat atau membangun atau melakukan instalasi jaringan yang cukup sederhana dengan menggunakan PC yang terinstall Windows 10 pada aplikasi VirtualBox. Seperti kita ketahui bahwa jaringan itu dibuat dengan suatu tujuan, biasanya itu untuk saling berbagi resource atau sumber daya, di mana sumber daya yang sering dibagi atau di-share itu bisa berupa file, gambar, video atau dokumen, kemudian folder, kemudian hardware. Hardware itu bisa berupa printer, CD-ROM ataupun kamera CCTV. Oke, kita lanjut. Adapun topologi atau bentuk jaringan fisik yang akan kita buat itu kita menggunakan dua buah PC, di mana masing-masing PC itu menggunakan sistem operasi Windows 10. Agar bisa terkoneksi dengan jaringan, kedua PC tersebut itu harus diberi yang namanya alamat IP. Jika rekan-rekan ingin mengetahui konsep mengenai alamat IP, bisa dilihat pada video konsep pengalamatan IP pada jaringan komputer. Seperti ini ya. Kemudian berkaitan dengan sistem operasinya itu sendiri, itu bisa rekan-rekan lihat di bagian instalasi sistem operasi. Kalau Windows 10 itu bisa rekan lihat di bagian instalasi Windows 10. Kalau Linux itu di bagian instalasi Debian 10 untuk versi Linux. Itu baru saya bikin videonya, itu distro Debian dengan versi yang terakhir yaitu 10.4. Oke, kita lanjut. Masing-masing harus diberi alamat IP seperti ini. Ada IP, ada subnet mask. Untuk PC 1 itu IP-nya ini, kemudian PC 2 ini. Subnet masknya sama dua-duanya, menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian nanti ada folder yang di-share di masing-masing PC. Yang PC 1 itu namanya folder PC 1, sementara yang di PC 2 itu namanya PC 2. Seperti itu. Adapun langkahnya, yang pertama tentu saja itu kita install sistem operasi jika memang belum tersedia. Jika sudah, bisa lanjut nanti di VirtualBox itu pada bagian jaringan itu harus di set mode jaringannya. Kemudian setelah itu diberi alamat IP. Setelah diberi alamat IP, kemudian kedua komputer tersebut harus di tes koneksinya menggunakan perintah ping. Dan setelah itu kita share folder. Jika nanti di bagian ping itu mengalami sedikit masalah, itu ada yang perlu di set oleh rekan-rekan. Jadi nanti ini sebelum menginjak ke bagian sharing folder, sebelum menguji koneksi itu dicek IP-nya, kemudian matikan firewall. Sebab nanti jika firewallnya tidak dimatikan, itu biasanya akan menghasilkan pesan yang tidak diinginkan, atau pesan yang muncul itu sepertinya tidak terkoneksi, padahal itu terkoneksi. Itu karena firewallnya belum dimatikan, seperti itu. Jadi setelah
ngecek IP-nya, dicek menggunakan perintah ipconfig. Jadi nanti ceknya menggunakan perintah ipconfig. Ini kalau di Windows ya. Jadi ngecek nanti pakai perintah ipconfig, kemudian uji koneksi menggunakan perintah ping. Jadi nanti rekan-rekan gunakan perintah ping. Terus nanti untuk ngecek IP-nya lakukan perintah ping. Ini dua perintah yang kita gunakan untuk mengecek koneksi. Jadi ini perintah ya. Ini perintah untuk cek koneksi, cek IP dan koneksi. Seperti itu. Kemudian terakhir nanti kita cek sharing foldernya. Yang PC1 foldernya PC1, sementara yang PC2 itu foldernya PC2. Oke, kita lanjutkan. Dengan melihat atau menjalankan sistem operasi. Namun sebelum dijalankan itu ada beberapa hal yang harus seperti yang disebutkan tadi, itu dipersiapkan. Ini Windows-nya harus sudah tersedia sistem operasinya, bisa melalui instalasi biasa ataupun kita duplikat sistem operasinya tersebut. Ini saya sudah tersedia 2 buah sistem operasi, dimana yang ini saya install menggunakan metode biasa instalasi. Kemudian yang kedua ini saya duplikat atau copy atau cloning menggunakan metode clone, ataupun bisa juga menggunakan metode export dan import. Berkaitan dengan hal tersebut itu bisa rekan-rekan lihat di bagian cara mudah instalasi sistem operasi, tentu saja di channel saya. Oke, kita lanjut. Ini sudah tersedia 2 buah PC. Sebelum kita jalankan itu kita harus setting dulu jaringannya. Untuk mengeset jaringan ini masing-masing PC tersebut itu hanya memiliki 1 buah network interface card atau LAN card. Jadi ini adapter, kita pilih adapter 1, kemudian terpasang pada itu kita pilih jaringan internal. Kemudian di bagian nama itu silakan diisi dengan nama yang rekan-rekan senangi sesuai selera. Mau jaringan, mau tes misalnya ya. Oke, kemudian kita cek ininya harus terhubung, harus checklist. Kemudian di PC2 juga kita set ini terpasang pada jaringan internal. Kemudian karena tadi namanya sudah diganti, kita harus samakan. Jadi kalau di dunia real itu bisa saja koneksinya ini bisa berupa koneksi, ini bisa berupa koneksi kabel ya, atau wifi. Jadi di VirtualBox kita bisa mensimulasikan jaringan real menjadi jaringan virtual. Nah ini jaringan yang saya buat, jika di jaringan real itu bisa saja berupa jaringan dengan menggunakan media transmisi kabel, atau juga bisa menggunakan media transmisi itu wifi. Ya, sekali lagi ini merupakan simulasi jaringan real. Jadi jika di jaringan real ini bisa kita gunakan media transmisi kabel atau wifi. Cuman karena ini di aplikasi virtual
itu untuk mensimulasikan hal tersebut itu kita menggunakan pengaturan jaringan. Kita menggunakan pengaturan jaringan pada VirtualBox. Jadi agar bisa saling terkomunikasi satu dengan yang lain, itu salah satunya bisa kita gunakan mode atau terpasang pada jaringan internal. Ini khusus digunakan untuk jaringan yang tidak terkoneksi dengan jaringan lain. Oke, kita lanjut. Ini dua-duanya sudah terpasang ya. PC1 ini sudah menggunakan jaringan internal test, kemudian PC2 juga sama. Ini harus sama ya. Jangan menggunakan nama yang berbeda karena ini istilahnya menggunakan kabel yang sama atau koneksi jaringan WiFi yang sama. Seperti itu. Kalau sudah, itu selanjutnya kita jalankan. Ini sebaiknya jalankannya satu persatu agar nanti kondisinya tidak nge-lag. Terutama nanti sesuaikan dengan spek komputer yang rekan-rekan miliki. Ini untuk masing-masing PC, masing-masing sistem operasi saya beri memorinya 4 GB. Ini tentu saja rekan-rekan lihat dulu di komputer rekan-rekan masing-masing. Sebab ini saya mengeset 4 GB itu karena RAM yang saya miliki itu sebesar 16 GB. Jadi kalau diambil sebanyak 4 GB untuk dua komputer itu akan menghabiskan memori sebesar 8 GB. Jadi nanti akan ada tersisa setengahnya lagi. Jadi jangan dipaksakan ininya harus 4 GB. Sesuaikan saja dengan komputer rekan masing-masing. Kita lihat apakah sudah berjalan. Ini sudah berjalan, tinggal kita jalankan yang kedua. Untuk kondisi dengan menggunakan memori 4 GB ini proses loadingnya lumayan cepat, tidak terlalu memakan waktu yang lama. Ini ada muncul pesan seperti barusan, itu karena proses posisi bootingnya itu masih terpasang CD-ROM pada posisi pertama. Jadi pengaturan BIOSnya masih menggunakan CD-ROM pada posisi pertama, dan pada CD-ROM tersebut masih terdapat file installer Windows 10. Jadi sebaiknya nanti installer Windows 10-nya itu dikeluarkan dulu atau posisi bootnya itu diganti. Posisi bootnya diganti dari asalnya ini nih, urutan boot. Ada proxy, optik sama harddisk. Nah ini harddisk itu kita oper ke atas. Karena ini sedang berjalan jadi tidak bisa dipindah-pindah. Ini posisinya bisa kita ubah-ubah pada saat posisi sistem operasi itu mati atau sedang tidak dijalankan. Seperti itu. Nah ini keduanya sudah berjalan. Selanjutnya adalah melakukan pengisian alamat IP. Kita buka Windows 10 pada PC1. Kalau pengen cepat ini kita bisa pada bagian ini nih, di bagian kiri, di bagian kanan bawah, open network, kemudian pilih change adapter setting, kemudian pada bagian Ethernet klik 2 kali, kemudian kita pilih properties. Nah di bagian internet protokol IP versi 4 itu kita isi. Ini sudah saya isi sebelumnya biar
kelihatannya nyata, kita ini dulu, kita isi ya dengan alamat IP 192.168.11.1. Ini kalau subnet masknya yang 255 bisa langsung muncul jika pada saat kita mengetik 1, setelah itu kita tekan tombol tab, jadi langsung muncul. Oke, kemudian oke, kemudian close. Kita tutup atau kita cek dulu di bagian status apakah IP-nya sudah terpasang. Nah, ini IP-nya sudah terpasang 192.168.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, jika sudah tinggal di close. Nanti juga kita bisa melakukan pengecekan IP di aplikasi CLI atau Command Prompt. Yang PC 1 sudah, kemudian kita beralih ke PC 2, sama, kita beralih ke bagian kanan bawah. Ini klik kanan open network, nanti di bagian change adapter setting itu kita klik, kemudian di sini klik 2 kali, kemudian pilih properties. Ini di bagian IP versi 4 klik 2 kali. Ini sudah pernah saya isi, kita isi lagi dengan alamat IP 11.2. Kita tab, kemudian oke, close. Kita cek di bagian status IP-nya, kita lihat di bagian detail. Ini sudah terpasang 11.2. Ini cara pengecekan IP secara GUI atau secara grafis. Nanti kita cek menggunakan aplikasi secara CLI atau perintah. Kita close. Nah, kemudian selanjutnya kita matikan firewall, atau jangan dulu kita matikan ya. Kita lihat efeknya. Kalau firewall itu terpasang pada kedua PC tersebut. Kemudian kita pilih bagian search untuk menjalankan aplikasi Command Prompt. Nah, di bagian Command Prompt itu kita cek IP-nya menggunakan perintah ipconfig. Nah, ini IP-nya sudah terpasang dengan benar 11.1. Ini jangan dulu ditutup, kita beralih ke bagian PC 2. Sama seperti tadi, itu pada bagian search window kita ketik cmd untuk mencari perintah command prompt. Nanti di aplikasi cmd tersebut atau command prompt tersebut kita ketik juga perintah seperti tadi, ipconfig. Ini mau besar mau kecil tidak masalah ya, tidak case sensitif istilahnya. Kita cek IP-nya sudah benar, ini 11.2 subnet masknya ini. Oke, sekarang kita lanjut dengan melakukan tes koneksi. Ini posisi kita sedang ada di PC 2. PC 2 itu alamatnya 11.2. Jadi kita tes koneksi ke PC 1. Kita ketik perintah ping, kemudian masukkan alamat PC 1. Ini pesan yang muncul itu request timeout. Jika begini jangan dulu panik ya, itu bisa saja karena firewallnya itu tidak dimatikan. Kemudian kita beralih ke PC 1. Kita ping ke PC 2, masukkan alamat IP PC 2. Ini posisinya sama, tidak menghasilkan pesan bahwa router 1 dan 2 itu terkoneksi. Jika tidak terkoneksi, itu pesan yang muncul adalah request timeout. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, itu kita harus mematikan
fungsi firewall di masing-masing PC. Kita buka melalui control panel, kemudian buka, kemudian di bagian system and security ini ada window firewall. Nah, window firewallnya kita klik. Nah, ini gambarnya hijau atau warnanya hijau, ini berarti firewallnya itu sedang aktif. Kita matikan firewallnya di bagian turn window firewall on. Nah, kita klik turn off, kemudian klik turn off, kemudian oke. Ini berubah jadi merah ya, kemudian ada peringatan, ini nggak masalah. Kita tutup, kemudian masuk ke PC 2. Kita buka control panel, atau misalnya bisa langsung aja di sini ketik firewall. Nah, ini kita ketik fire, nanti muncul firewall. Kita klik. Nah, ini sama juga hijau, sama kita matikan di bagian turn off. Kita turn off, kemudian kita oke. Nah, ini ada muncul juga peringatan, nggak masalah. Oke, setelah itu kita tes koneksinya. Kita posisi ada di PC 2. Kita tes koneksi ke PC 1. Nah, ini setelah firewallnya dimatikan, muncul perintah yang berbeda dengan perintah yang awal. Kalau tadi request timeout, sekarang replay. Kalau replay berarti itu sudah terkoneksi. Sekarang kita tes lagi di bagian PC 1, kita ping ke PC 2. 11.2. Nah, sama, muncul replay. Berarti kedua PC ini sudah terkoneksi. Sekarang kita lanjut. Pekerjaan kita selanjutnya adalah melakukan sharing folder. Namun sebelum melakukan sharing folder, nanti ada beberapa hal yang harus di-set. Balik lagi ke bagian Open Network and Sharing Center. Nah, nanti kalau yang tadi mengisi IP di bagian Change Adapter, kemudian kita pilih yang ini bagian Change Advanced Sharing Setting. Nah, ini nanti di bagian pengaturan jaringan itu harus turn on. Bagian privat ini sama, turn on, ini sudah di turn on. Di network discovery turn on, di file and printer sharing itu turn on, di home group itu allow. Kemudian di bagian guest itu sama-sama turn off. Kemudian di all network itu di bagian password protect sharing itu kita matikan dengan memilih tombol turn off password protect sharing. Setelah itu di save. Ini baru pada PC 1. Kemudian pada PC 2 sama juga, lakukan pengaturan pada change advanced sharing. Di bagian privat kita cek turn off, turn on. Kemudian di home group allow, kemudian di bagian guest or public turn on. Nah, di bagian all network nanti password protect sharingnya itu di turn off. Kita save. Oke, sudah. Tinggal selanjutnya kita membuat folder sharing. Kita beralih ke bagian PC. Ini di local disk check, kita pilih, kita buat folder baru. Ini PC 2 ya. Nah, setelah kita bikin folder PC 2, kita klik kanan, kemudian klik share with, kemudian pilih specific people. Nah, kemudian kita cari yang namanya everyone. Setelah itu add, kemudian posisinya atau permission levelnya itu kita bikin read saja. Read artinya cuma bisa membaca. Sebab ini ada beberapa pilihan, ada read write. Kalau read write itu artinya bisa membaca sekaligus menulis. Kalau kita
pilih read write, ini nanti PC folder atau file di PC2 itu bisa dihapus oleh pengguna pada PC1. Jadi kita pilih saja yang read, kemudian share. Ini sudah, dan kita lanjut untuk PC1. Nah, di PC1 sama prosesnya, kita pilih this PC, kemudian di bagian C itu kita bikin folder, new folder PC1. Nah, kemudian di PC1 klik kanan, share with, kemudian specific people, kita cari di bagian atas itu everyone, kemudian di add, sama permission levelnya itu read, kemudian di share. Sudah. Nah, tinggal di cek posisi dari sharing folder dari komputer masing-masing. Kita klik di bagian network. Ini belum ada apa-apa. Untuk lebih enaknya, kalau misalnya kita tidak yakin, ini sebetulnya kalau posisi sharingnya sudah saling terlihat, ini akan ada dua PC. Cuman biar agak lebih cepat, kita bisa masukkan alamat IP dari komputer yang akan kita lihat folder sharingnya. Ini kan posisinya PC1, jadi kita masukkan alamat IP untuk PC2 11.2, kita enter. Nah, nanti ada folder PC2 seperti itu. Ini posisinya di PC1, posisinya di PC1. Nah, sekarang kita cek di PC2. Sama di bagian network kita klik, kemudian di bagian atas, di bagian URL-nya pakai backslash 2 buah, kemudian kita masukkan alamat IP dari PC1. Nah, muncul PC1. Jadi proses membangun jaringannya, mengisi alamat IP, terus mengecek IP, kemudian mematikan firewall, menguji koneksi pakai ping, kemudian sharing folder, itu sudah selesai. Kalau masih tidak yakin, nanti di bagian PC1 itu kita kasih sebuah file. Misalnya kita bikin aja file kosong, file text. Nah, ini kita tes PC1 txt. Kemudian kita lihat di bagian 2. Nah, ini sudah langsung di PC1, nanti ini udah ada. Ini posisinya kosong ya. Ini kita buat ada isinya. Misalnya sama PC1. Ditutup, di save, nanti kita buka di PC2. Nah, ini sudah ada tulisan PC1. Kita cek juga di PC2. Kita buka folder share PC2, kemudian kita bikin teks dokumen yang baru, PC2 txt. Kemudian kita isi PC2, kemudian di save, Ctrl S, tutup. Kita cek di sini, kita masukkan IP PC2 168.11.2. Ini ada PC2, ini udah muncul PC2 txt. Ini isinya file PC2 txt tersebut, ada tulisan PC2. Ya, itulah cara membangun koneksi atau jaringan dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan tulis di tombol komen, di bagian komen. Dan jangan lupa untuk like,
share, and subscribe. Sekian, terima kasih.